warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Syaputra. Baiklah, kali ini kita akan membahas analisis dan desain perangkat lunak. Baiklah, materinya yaitu studi kasus sistem penjualan di apotik. Oke, kita mulai yang pertama yaitu karakteristik sistem penjualan obat di apotik. Meliputi beberapa contoh atau materi, yaitu satu, komponen sistem. Komponen sistem yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling membentuk satu kesatuan. Contoh komponen dalam sistem penjualan di apotik yaitu kasir, pembeli, obat, uang, struk, dan resep. Kedua, batas sistem atau boundary. Batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Batas sistem dalam sistem penjualan apotik yaitu apotik itu tersendiri. Kemudian ketiga, lingkungan atau environment. Lingkungan dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Contoh lingkungan sistem dari sistem penjualan di apotik yaitu manajer, dokter, dan keuangan. Yang keempat, penghubung atau interface. Penghubung atau interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Penghubung sistem ini yaitu ada penjual atau apoteker dan pembeli. Kemudian yang kelima, masukan atau input. Masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya pada sistem penjualan apotik yaitu resep, uang, dan pertanyaan apakah ada atau tidaknya persediaan obat yang dicari. Kemudian yang keenam, keluaran atau output. Keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna atau sisa pembuangan. Misalnya pada sistem ini berupa struk, obat yang diinginkan, dan jawaban ada atau tidaknya obat yang dicari. Ketujuh, pengolahan sistem atau proses. Pengolahan sistem pada sistem penjualan obat di apotik yaitu calon pembeli menanyakan ada atau tidaknya obat yang dicari berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Terus penjual atau apoteker menjawab ada atau tidaknya barang yang dibutuhkan. Jika ada, pembeli memberikan uang dan apoteker pun memberikan obat dan struk pembeliannya. Terus yang terakhir, ke-8, tujuan dan sasaran atau goal dan end objective. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Perbedaan goal dan objektif adalah goal biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan sasaran atau objektif biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Contoh tujuan dan sasaran dari sistem penjualan obat di apotik yaitu pembeli mendapatkan
informasi, dan pembeli juga dapat mendapatkan obat. Yang kedua, flowchart. Flowchart dari penjualan di apotik meliputi mulai, terus selanjutnya pembeli memberikan resep kepada apoteker, kemudian apoteker memeriksa apakah persediaan obat masih ada atau tidaknya. Kemudian sistem memproses data obat yang tersedia. Kemudian data stok obat, apakah masih ada atau tidaknya obat yang diinginkan oleh pembeli. Jika masih ada, apoteker jika masih ada data stok bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika data stok obat tersebut sudah habis, maka kembali lagi ke pembeli memberikan resep kepada apoteker lagi. Selanjutnya apoteker mengambil obat, kemudian pemrosesan transaksi tersebut, kemudian apoteker memberikan bukti transaksi dan obatnya. Selesai. Kemudian ke tahap selanjutnya, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu jenis kebutuhan sistem yang berisi proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Yang pertama, sistem harus bisa menampilkan data. Contohnya menampilkan daftar nama obat beserta kode obatnya. Kedua, menampilkan daftar persediaan stok obat yang tersedia. Ketiga, menampilkan harga dari setiap obat yang akan dijual. Keempat, menampilkan tagihan nota yang belum dilunasi. Kelima, sistem bisa menambahkan atau menghapus data obat. Yang terakhir, sistem dapat menampilkan data obat fast moving atau yang cepat habis terjual. Kedua, sistem harus bisa melakukan pendataan produk. Contohnya, menginput persediaan obat yang ada pada resep dokter, menginput nama obat, kode obat, dan harga dari obat tersebut. Ketiga, menginput kode obat yang akan dibeli. Dan terakhir, menginput produk yang akan di restock kembali. Selanjutnya, yang ketiga, sistem harus dapat melakukan transaksi pembayaran. Contohnya, sistem dapat menampilkan metode pembayaran berupa cash atau debit. Sistem bisa menjumlahkan total harga produk yang harus dibayarkan. Sistem dapat Sistem dapat membuat bukti transaksi atau nota kepada pembeli. Terus sistem dapat mengetahui apakah pembeli sudah melakukan pembayaran sebuah produk yang akan dibeli. Yang terakhir dari kebutuhan fungsional yaitu sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Contohnya, sistem memberikan laporan keuangan seperti laba rugi sehingga pemilik apotik mengetahui kondisi segala proses bisnis yang telah dilakukan oleh apotik. Ketiga, menampilkan riwayat penjualan dalam periode yang sudah ditentukan, misal per bulan, per minggu, dan per tahun. Kemudian, sistem juga dapat menampilkan kapan dan tanggal berapa transaksi sebuah penjualan itu dilakukan. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional atau tipe kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Yang pertama, operasional, yaitu bisa digunakan dalam bentuk mobile atau website. Kebutuhan memori minimum 64 MB.
Terus sistem dapat diakses setiap saat. Kemudian bisa dilengkapi printer atau kemudian bisa dilengkapi printer untuk laporan dan stok penjualan. Kedua, security. Security meliputi sistem aplikasinya maupun database-nya dilengkapi dengan password. Yang kedua, semua password harus terenkripsi. Yang ketiga, admin, kasir, dan pemilik apotek yang akan melakukan login harus menggunakan akun yang telah terdaftar dan password yang telah terenkripsi, baru bisa mendapatkan hak akses ke dalam halaman masing-masing. Yang ketiga, informasi, yaitu digunakan untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Terus menginformasikan kepada pengguna bahwa data yang dimasukkan terdapat data yang kurang akurat. Dan yang terakhir, sistem akan menginformasikan apabila ada produk yang sudah habis, supaya agar segera di restock kembali. Yang terakhir, dari kebutuhan non-fungsional yaitu kinerja. Kinerja meliputi sistem ini akan mendata semua informasi apotek, meliputi data obat, pelanggan, supplier, dan lain-lain. Yang terakhir dari kinerja yaitu layanan yang dibangun ini multi platform bagi sistem operasi. Baiklah, ke tahap selanjutnya yaitu IRT dari penjualan obat di apotek sebagai berikut. Contoh pelanggan. Pelanggan meliputi nama, ID pelanggan, umur, dan jenis kelamin. Kemudian pesan. Pesan juga meliputi ID pesan, biaya, dan jumlah. Kemudian pegawai. Pegawai meliputi nama pegawai, ID pegawai, umur pegawai, jenis kelamin pegawai, gaji, dan jabatan pegawai. Kemudian pegawai mengelola obat. Obat juga meliputi ID obat, jenis obat, nama obat, harga obat, dan stok obat yang masih tersedia atau habis. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.